Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Persiapan ya. Oh, sedang persiapan. Baiklah, kita juga harus mempersiapkan diri nih, teman-teman semua. Kita persiapkan diri kita untuk menerima ilmu yang kalau ada buku catatan boleh sambil dicatat. Kemudian yang paling penting tentunya hati kita. Kita persiapkan untuk menerima ilmu. Baik, mungkin bisa kita serahkan waktu kepada Ustadz Bukir. Monggo Ustadz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, Allah yang maha besar, yang kita besarkan Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah takbir yang kita baca di hari raya kemarin berbekas pada hati kita. Hati kita senantiasa membesarkan Allah taala. Ya, tidak hanya takbiran itu di lisan, akan tapi membekas di hati sehingga kita senantiasa mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap melaksanakan ibadah pengagungan kepadanya di bulan setelah Ramadan, seperti di bulan Syawal ini. Ya, di tanggal 12 Syawal ini kita tetap semangat untuk menghadiri pengajian, ya, untuk menghadiri pengajian, dan ini pengajian pertama di bulan Syawal pasca Ramadan dan pasca Idul Fitri. Tidak lupa saya dan mungkin mewakili juga ya BMI Berkah Mulia Indonesia untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, minal aidin wal faizin. Semoga kita, amal-amal kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah kemarin ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang kembali suci dengan ampunan-ampunan yang kita usahakan dengan amal soleh di bulan Ramadan kemarin, minal aidin wal faizin, dan menjadi orang-orang yang menang ya, orang-orang yang menang akhirnya di hari akhirat kelak kita mendapatkan kemenangan surga. Famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diangkat, dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang faiz, dialah orang yang menang. Maka ini harapan kita, sehingga para ulama dahulu, Bapak Ibu sekalian, selalu berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan. Ya, karena tujuan daripada amal adalah qabul, diterima. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Beliau berdoa, maka kita pun berdoa dan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di bulan Syawal, bulan peningkatan amal ini ya, semoga kita dikaruniakan istiqomah untuk tetap beribadah. Contohnya besok berarti tanggal malam 13 ya, kalau besok Senin mau puasa Senin silakan. Tanggal 13, 14, 15 mau puasa Ayamul Bid silakan. Sekaligus diniatkan puasa
apa namanya, Syawal, puasa 6 hari Syawal. Ya, ini menunjukkan kita mencintai puasa. Ya, orang yang mencintai amal ini disebut orang yang istiqomah. Tidaklah orang disebut istiqomah kalau dia tidak mencintai amal. Ya, tidak mencintai amalan. Maka ciri amalan yang dicintai Allah adalah ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah yang memiliki sifat kontinu, dawam. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa bertilawah di bulan Ramadan, bertilawah pula di bulan Syawal dan seterusnya. Karena inti daripada ibadah puasa Ramadan adalah takwa. Kalau kita berhasil mendidik ketakwaan kita di bulan Ramadan, maka kita juga harus bertakwa di bulan Syawal. Ya, sehingga kita tidak dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Mereka tidak bersemangat ibadah kepada Rabb mereka kecuali di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal mereka merasa bebas kembali, ya. Mereka kembali bekerja sama dengan setan-setan yang dilepaskan dari belenggu-belenggu, ya, setan-setan jahat, ya, yang mereka kembali menggoda hawa nafsu, kemudian mereka kembali bermaksiat. Tidak. Semoga kita dikaruniakan istiqomah di dalam amal, ya, dan sehingga kita wafat dalam husnul khotimah. Mungkin di antara kita ada yang akan wafat sebelum menjumpai bulan Ramadan yang akan datang, ya, tapi kita mengharap wafat di atas husnul khotimah. Orang yang wafat di atas husnul khotimah, mereka itu orang yang istiqomah, ya. Kalau kita tidak istiqomah, maka sulit akan wafat di atas husnul khotimah. Ya, istiqomah saja, kita istiqomah menjalankan sholat, maka boleh jadi kita wafat, ya, sehabis mengerjakan sholat. Ya, karena wafat itu, meninggal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, tapi semua tergantung dengan usaha kita. Ya, kalau kita berusaha istiqomah, maka kita akan wafat di atas husnul khotimah. Maka husnul istiqomah itu, ya, lebih bernilai daripada sebuah karomah, ini kata para ulama. Ya, istiqomah itu, ya, lebih bernilai daripada sebuah karomah. Ya, ada orang yang diberi karomah setiap berdoa dikabulkan. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini ulama yang hidup di masa Nabi Musa, ya, di kota Palestina. Namun ketika Nabi Musa akan memasuki kota Palestina, justru dia terbujuk oleh rajanya supaya mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena mendoakan keburukan Nabiullah Musa, kalimullah Musa alaihi salam. Jadi dia diberi karomah, Pak. Karomahnya apa? Setiap berdoa pasti dikabulkan. Ya. Namun dia mendoakan Nabi Musa keburukan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ini pentingnya istiqomah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ke pembahasan akidah, tauhid di bab yang kita bahas bersama di sini. Silakan Bapak-bapak buka kembali bab yang akan kita bahas, yaitu bab himayah, ya. Bab ke-22 ya di Bapak ya. Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, yaitu bab tentang penjagaan upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Jadi Nabi SAW mengajarkan tauhid, dan tauhid bisa tercemar dengan kesyirikan, ya, dengan riya, dengan ketidakikhlasan, ya. Maka ada upaya-upaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap terus melestarikan dan memurnikan tauhid. Ya, ya, seperti saat kita hidup di tahun 90-an mungkin, atau bapak-bapak 80-an ya, atau 70-an, itu kayaknya udara itu masih murni ya, Pak. Belum banyak polusi. Maka di tahun 2000-an ini ya, 2000-an ini udara makin tercemar. Ya, udara makin tercemar. Maka bagaimana upaya mengurangi pencemaran? Ya, biasanya pemerintah mencanangkan program-program seperti sekarang kita belanja di
Indomaret itu nggak dapat kantong plastik lagi, ya kan? Tapi tetap aja kaki lima masih pakai styrofoam, buang sampahnya juga masih sembarangan. Ya, jadi memang harus ada sinergis lah untuk menjaga lingkungan. Ya, ini tugas Kementerian Lingkungan Hidup kali ya. Baik, jadi ada upaya untuk menjaga ya kemurnian tauhid oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, wasaddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Bagaimana cara beliau menjaga kemurnian tauhid? Ya, tentu dengan menutup segala jalan. Syad itu bendungan ya. Syaddul Ma'rib, bendungan Ma'rib di kota Son'a, Sabah. Wasyaddihi artinya beliau membendung, beliau membuat sebuah benteng yang sangat kokoh untuk menutup apa? Menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, karena ini menunjukkan bahwa umat Islam ini pun akan jatuh kepada kesyirikan kecuali orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya, petunjuk Nabi SAW dalam hal ini apa? Nah, kita akan bahas dalam bab ke-22 di buku Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, yang pertama, mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-128. Allah taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian, seorang rasul dari kaummu sendiri, dari kaum Quraisy. Ya, karena Al-Qur'an ini turun kepada mereka. Ya, di masa awal turunnya wahyu. Azizun alaihi ma'anittum. Di antara sifat Rasul tersebut adalah berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi kalau kita bicara tentang empati atau simpati, atau mungkin ya bahasa kita tepo selero, tenggang rasa, ya kan? Ternyata Nabi SAW memiliki empati yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Ya, terhadap penderitaan yang dialami oleh umat ini. Maka kalau penderitaan seperti kelaparan, penyiksaan, ini Nabi saja sangat empati. Ya, contohnya kemiskinan, Pak. Nabi SAW itu keadaan beliau tidak jauh beda dengan keadaan umatnya. Makanya ada hadis yang mengatakan suatu hari Nabi SAW keluar di hari yang sangat panas. Ya, dengan perut beliau diikat dengan 3 lempeng batu, Pak. Karena beliau lapar. Jadi keadaan beliau itu tidak jauh dari umatnya. Mungkin keadaan presiden sekarang beda ya. Rakyatnya miskin, presidennya banyak sekali uangnya. Ya, karena banyak proyeknya, begitu kan? Proyeknya banyak, apalagi pingin 3 kali jabatan atau mungkin pingin keluarganya jadi presiden lagi dan sebagainya. Ini beda sekali presiden dengan rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia ini dibodohi dengan bansos, bantuan sosial, sehingga mentalnya mental dapat bantuan, bukan mental pengusaha. Tapi kalau kita bertauhid, Pak, ya kalau memang miskin dikasih bantuan ya alhamdulillah, tapi mentalnya itu mental pejuang, ya harus berusaha, berwirausaha, berjualan ya atau usaha yang ini. Jadi mentalnya bukan rebutan bantuan sosial. Padahal ya ini masalah bansos ya kita tinggalkan dulu. Baik, jadi Nabi SAW itu beliau pernah mendapatkan gonimah yang sangat banyak. Di antara gonimahnya adalah budak-budak. Ya, ketika Fatimah putri beliau ingin meminta pembantu, ingin minta satu budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga dia menggiling gandum, Nabi tidak beri. Kenapa? Karena Nabi merasakan penderitaan kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau yang miskin masih banyak, yang masih tinggal di emperan masjid masih banyak, sehingga budak-budak yang menjadi 1/5, ya, jadi beliau mendapat gonimah 1/5, ya, 1/5 gonimah, banyak sekali. Ya, namun beliau tidak egois, dipakai untuk keluarga atau kehidupan beliau sendiri. Ya, kehidupan Nabi SAW itu sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian.
ya, istri-istri beliau itu selalu menuturkan, tidaklah kami pernah tidak mendapati makanan kecuali aswadain. Aswadain itu korma hitam, karena kormanya orang Madinah itu korma apa, ajwa. Ajwa itu kormanya warnanya hitam. Aswadain ini maksudnya ya korma sama air saja, ya. Seperti sholatain. Sholatain itu sholat sama iqomah, ya, baina sholatain, antara sholat azan dan iqomah, begitu. Maka itulah rumah tangga Nabi SAW. Ya, akan tapi Nabi memikirkan umat. Budaknya dijual, kemudian uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Ya, ini penderitaan, ya, yang dirasakan berat oleh Nabi SAW. Kalau umatnya masih miskin, beliau masih, ya, merasakan penderitaan umat ini, Pak. Ya, semoga para pemimpin, para pejabat, atau kita orang kaya yang di sekitar tetangga kita masih banyak yang membutuhkan, kita harus memiliki jiwa ini, Pak. Inilah sifat Nabi SAW. Ya, apa? Azizun alaihi ma'anitum, merasakan penderitaan warga sekitar. Ya, kalau kita, lingkup kita, atau kalau lingkup pemimpinnya merasakan penderitaan rakyatnya, ya, jadi dia bisa bersikap adil nanti. Taib. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Yang kedua, sangat menginginkan keselamatan bagimu. Nah, ini pembahasan kita. Nabi SAW menginginkan keselamatan, maka keselamatan, jalan keselamatan yang paling utama adalah tauhid. Sehingga beliau melakukan himayah, pemagaran, supaya umat ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Di antara yang beliau takutkan kepada para sahabat, yaitu para sahabat supaya tidak terjatuh kepada syirik, ya. Syiriknya para sahabat dahulu yang dikhawatirkan Nabi adalah riya, ya, karena riya itu syirik kecil, ya. Baik, maka lebih dari itu beliau juga mengkhawatirkan hal-hal yang bisa menyebabkan umat ini terjerembab atau terpelosok ke dalam kebinasaan, yaitu kesyirikan. Karena syirik itu tidak bisa diampuni, Pak. Ya, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dosa besar bisa diampuni. Namun dosa syirik dia harus bertaubat. Ya, oleh karena itu orang yang meninggal dalam keadaan agama selain Islam pasti masuk neraka, Pak. Bukan kita memastikan secara muayyin, secara person-person, tidak, tapi memastikan secara dalil bahwa orang yang meninggal kemudian dia beragama misalkan Nasoro, misalkan Hindu, misalkan Buddha, Katolik, Konghucu, Protestan, pasti masuk neraka. Kenapa? Karena mereka musyrik berdasarkan ilmu tauhid, ya, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan percaya tokoh agama yang berkata semua agama sama, enggak, ya. Orang Yahudi tidak pernah berkata semua agama sama. Yahudi itu selalu merendahkan lawannya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Surat Al-Baqarah. Yahudi berkata agama Nasrani itu agama apa-apaan itu, ya kan? Maryam itu berzina sampai melahirkan Isa. Coba Maryam aja dihina pezina, ya. Kemudian waqalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Nasara juga berkata Yahudi itu enggak ada apa-apanya, sama. Mereka enggak pernah mengatakan semua agama sama. Yang mengatakan semua agama sama cuman Kiai Fulan doang. Kiai Fulan, tokoh Fulan yang pemikirannya enggak tahu arahnya kemana. Enggak pernah Yahudi mengatakan semua agama sama, enggak pernah. Ya. Nasrani juga enggak pernah, itu Al-Qur'an yang berbicara, ya. Al-Qur'an yang berbicara. Bahkan orang Yahudi tidak rela, walang tardo angkal Yahud wala Nasara. Yahudi enggak rela dengan agama Islam, enggak ridho dengan agama Islam. Nasrani juga. Kenapa kita harus ridho dengan agama mereka? Kalau masalah toleransi, monggo kerso, ya. Toleransi kita diajarkan di surat Al-Mumtahanah ayat 8, kita bertoleransi kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Kita berbuat baik dan adil kepada mereka, itu diperintah juga oleh Al-Qur'an. Baik. Jadi di sini kalimat harisun alaikum, ya, harisun alaikum, Nabi SAW menginginkan keimanan dan keselamatan untuk umat, ya, untuk umat Islam ini. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, ya,
di bab ini kalimat al-janib, kalimat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memagari, ya. Jadi yang disebut menjaga artinya memagari, seperti rumah memiliki pagar, ya, supaya terhindar dari gangguan dari luar, ya, seperti pandangan dari luar atau pencuri dari luar. Maka sebagaimana rumah memiliki pagar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau terhadap sisi-sisi tauhid beliau melakukan penjagaan, ya, sebagaimana rumah itu memiliki pagar, ya, yang menjaga rumah tersebut. Ya, ini di bab ini kita akan membahasnya insya Allah. Dan di dalam syariat agama Islam banyak sekali hal-hal yang dalam ilmu usul disebut syaddan lidzari'ah. Syaddan lidzari'ah itu menjaga pintu dari pintu-pintu kerusakan. Seperti kalimat wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nah, bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Ini saddan. Saddan itu membentengi supaya kaum muslimin, supaya orang beriman tidak terjatuh dalam perzinahan. Bagaimana caranya? Jangan dekati wasilahnya. Jangan berkholwat. Kita dilarang berkholwat dengan perempuan, ya, tanpa mahramnya, ya. Kalau ada dua orang laki-laki perempuan yang bukan mahram berkholwat, yang ketiga adalah setan. Kalau setan pasti ngajak kepada keburukan. Pasti yang perempuan mau digoda, yang laki-laki juga gencar melancarkan godaannya. Ini pasti. Ya, di dalam kisah Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak merasa suci, ya kan? Aku tidak mensucikan diriku, aku tidak sok suci. Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh selalu kepada keburukan. Ini Nabi Yusuf, Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah Ta'ala kabarkan, ya, Zulaikha telah menginginkan Yusuf dan Yusuf pun ingin berbuat itu kepada Zulaikha. Konon namanya Zulaikha, ya. Ya, maka telah Allah kabarkan. Namun Nabi Yusuf dirahmati Allah Ta'ala, ditunjukkan burhan, bukti-bukti kebesaran Allah sehingga lari. Ya, makanya Nabi Yusuf bisa selamat dari zina karena beliau lari dari wasilah sarananya. Fastabaqal bab, maka mereka berlomba mengejar ke pintu. Nabi Yusuf lari duluan sehingga pakaiannya sobek koyak dari belakang, dicawel oleh Imro'atul Aziz. Ya, dicawel akhirnya sobek. Mungkin kain dulu itu nggak kayak kain sekarang, Pak. Ini kain ini kuat ini. Ini jenisnya apa ya? Iya, kalau kain dulu mungkin kan beda jenisnya, ya. Ya, kecakar aja sampai sobek. Ya, jadi supaya selamat dari zina, fastabaqo, lari. Kalau orang lari tidak sempat nengok ke belakang. Tapi kalau dikejar-kejar oleh perempuan kemudian jalan santai, masih ada kesempatan nengok ke belakang. Oh, lumayan cantik juga ini. Udah nggak ada siapa-siapa di negeri orang lain, ya. Bisa jadi dia terjerembab dalam fitnah wanita. Tapi Nabi Yusuf lari. Inilah cara menjaga diri kita dari perzinahan. Lari, Pak. Jangan dekati zina. Ya, jangan dekati zina. Rumit kalau orang sudah zina, Pak. Apalagi suami sudah selingkuh, apalagi istri selingkuh. Ini rumah tangga yang sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, sama sekali. Ya, maka apa yang memicu perselingkuhan dalam rumah tangga begitu. Kalau laki-laki biasanya kasihan sama janda. Mending janda, kasihan sama istri orang lain. Kemudian komunikasi, kemudian tempat curhat, ya, kemudian ya merasa iba, bantu, karena ini godaan setan. Ya, dibantu ekonominya, kemudian perempuannya merasa nyaman, oh sudah jadi, kemudian pertemuan, ya. Maka kalau ada pintu-pintu perselingkuhan seperti itu, lari. Ya, kalau ada janda yang menggoda atau perempuan gatal yang menggoda, pelacur yang menggoda, yuk lari. Ya, blokir nomornya. Kalau sekarang komunikasi pakai HP. Kalau Anda tidak bisa memblokir, Anda harus ganti nomor pun nggak masalah. Relasi Anda, relasi nanti dihubungin lagi satu-satu.
Bisa. Ya, ini namanya sadan lidari'a, menutup pintu ya menuju kerusakan. Ini diajarkan dalam agama. Dan dalam kesyirikan pun demikian. Ya, dalam hal kesyirikan pun demikian. Bagaimana Nabi SAW memagari agama ini ya dengan hal-hal yang akan kita sebutkan di sini. Ya, kenapa? Karena iblis ini sangat ulet untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Ya, sementara Nabi SAW membuat pagar-pagarnya supaya kita umat Islam tidak tergoda. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai' yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke surga atau yang menyebabkan diri kalian terperosok ke dalam neraka, semua telah dijelaskan oleh Nabi. Semua sudah diajarkan, Pak. Ya, makanya segala kebaikan itu sudah diajarkan. Agama ini sudah sempurna. Maka tertolaklah orang yang berdalil dengan mimpi. Kemudian mimpinya jadi hukum syariat. Ya, mimpi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau untuk takyid atau penguat, misalkan mimpi ketemu Rasul, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Anda yang mimpi bertemu Rasul supaya rajin sholat sunnah. Betul, karena sholat sunnah sudah disyariatkan. Ya, kita mimpi ketemu Rasulullah, kita diberi wejangan oleh beliau supaya puasa Senin Kemis. Betul, karena puasa Senin Kemis sudah disyariatkan sebagai penguat. Jadi mimpi itu sebagai penguat, Pak. Ya, mimpi ketemu orang soleh, kita disuruh rajin bersedekah, itu bagus. Ya, karena syariatnya sudah ada syariat sedekah. Tapi mimpi-mimpi yang aneh, ya mimpi ini, mimpi itu, ya kemudian dijadikan dalil syariat baru dalam agama, ini tidak boleh, ya. Makanya apa yang mendekatkan diri kita ke surga sudah dijelaskan. Tidak ada ajaran baru dalam agama Islam. Apa? Inna dina indal Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Pada saat haji wada, Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah disempurnakan nikmat agama Islam ini. Ya, wa raditu lakum islama dinan. Ya, dan sudah diridhoi agama Islam ini, syariatnya, perintahnya, larangannya sudah Allah tetapkan. Yang mendekatkan diri ke surga, menjerumuskan diri ke neraka, semua sudah diatur, ditetapkan dalam syariat agama Islam. Maka tidak ada syariat-syariat baru, ajaran-ajaran baru. Kalau tidak diajarkan Nabi SAW, maka itu bukan syariat. Ya, kalau diajarkan Nabi, tidak diajarkan Nabi. Bukan kalau tidak ada di zaman Nabi, bukan. Jadi kita dalam membahas bid'ah jangan kita memakai dalil bahasa, ya. Oh, yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah, bukan begitu. Ya, seperti zakat dengan beras bid'ah, bukan bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada beras, ya. Dan zakat itu adalah dengan tu'matul masakin, dengan makanan pokok. Yang makanan pokok kita beras, ya zakatnya dengan beras. Ya, zakatnya dengan beras. Ya, adapun di zaman Nabi nggak ada beras, berarti beras bid'ah. Bukan begitu kan? Nabi tidak bisa menghadirkan beras, ya kan? Adapun peringatan Maulid Nabi, di zaman Nabi ada mungkin melakukan peringatan nggak? Mungkin saja. Tapi tidak ada sahabat yang melakukan Maulid Nabi. Sampai istri tercinta beliau, calon istrinya di surga pula, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau masih hidup 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi umur Aisyah ini panjang sekali. Di masa khalifah, 4 khalifah masih hidup beliau. Karena khalifah itu 30 tahun sampai Ali sampai Al-Hasan. Aisyah masih hidup, ya. Tapi beliau tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Mungkin nggak Aisyah merayakan Maulid Nabi? Mungkin saja. Apalagi antum lihat video perayaan Maulid Nabi di India. Happy birthday Rasulullah, happy birthday Rasulullah. India kan pinter bahasa Inggris. Jadi dia maulidnya nyanyi-nyanyinya pakai happy birthday, ya. Karena India ini pinter bahasa Inggrisnya, orang India. Baik. Ya, jadi semua yang mendekatkan diri ke surga, yang menjerumuskan ke neraka, semua sudah dijelaskan. Tinggal kita pelajari saja, Pak. Tafsir ayat Al-Qur'an. Kita pelajari syarah hadis-hadis
Nabi itu sudah cukup, ya, karena semua sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dalil kedua, ya, dalil kedua di buku Bapak-bapak disebutkan di sini tentang sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan isnad atau sanad yang hasan dari periwayatan rawi-rawi yang sikot. Sikot itu dipercaya, ya. Begini Pak cara mengkaji hadis. Ya, masih banyak kok masyarakat kita dai-dainya yang kalau baca hadis nggak ada riwayatnya sama sekali. Sehingga rentan sekali itu hadis doif atau mungkin itu hadis palsu, hadis mungkar. Seperti hadis Ramadan, awalnya rahmat, tengahnya ampunan, sepertiga akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini secara matan doif, secara isi mungkar. Ya, kadang kiai-kiai, tokoh-tokoh, ustadz-ustadz nggak menjelaskan riwayatnya. Ya, apalagi mohon maaf ada yang ngarang, siapa yang jagain kiai nanti pasti masuk surga. Riwayat Banser misalkan. Nah, ini juga ngawur, ya. Yang cinta ulama, ya cinta ulama, tapi jangan mengklaim akan masuk surga karena sekedar menjaga ulama, ya. Kalau bukan ulamanya diusir, nggak boleh ngaji, ya kan? Ini keliru, ya. Berpangkal dari pokok yang keliru maka cabangnya pun keliru. Ya, baik. Maka dalam menyebutkan hadis hendaklah seorang kiai, hendaklah seorang ustadz atau tokoh agama menyebutkan riwayatnya. Ya, menyebutkan riwayatnya dan bagaimana derajat hadisnya. Ini sangat baik sekali. Ya, kalau tokoh-tokoh agama itu bisa ilmiah, ya, dalam menjelaskan, ya, ilmu ke masyarakat. Ya, baik. Nah, di sini hadis Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, bagian pertama, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah seperti kuburan, artinya tidak pernah dibacain Al-Qur'an. Tidak pernah kita tilawah di dalam rumah, ya. Yang ada nonton YouTube, ya kan? Yang ada Facebookan, yang ada ibu-ibunya juga Shopee, Tokopedia, ya kan? Belanja melulu, yang dibuka aplikasi belanja, ya, tapi jarang sekali baca Al-Qur'an. Ini zaman sekarang nyata sekali, ya. Ibu-ibunya sibuk buka marketplace, ya, tempat belanja, ya. Bapak-bapaknya juga hobi nonton film, potongan-potongan film, ringkasan-ringkasan film, ya. Tapi baca Quran jarang, bahkan lalai, ya. Kalau nggak ada pengajian BMI sepekan 2 kali, kayaknya makin jauh, makin jarang baca Quran, ya. Oleh karena itu kita bersyukurlah ada wadah Berkah Mulia Indonesia yang sudah 3 tahun ya Ustaz Sam, ya, atau 4 tahun ya, masuk ke 4 ya, yang istiqomah, ya, pengurusnya istiqomah, walaupun pesertanya gonta-ganti. Ada juga yang pesertanya istiqomah dari awal, ya, bukan berarti nggak naik-naik kelas, tapi memang istiqomah, alhamdulillah. Ya, karena belajar itu adalah proses yang dinilai prosesnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an, ya. Nah, ini pahala besar, ya. Sehingga kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah tadi.
Baik, kita masuk ke sini Pak, Bu. Jadi rumah itu hendaklah dibacakan Al-Quran. Ya, bahkan ada satu keterangan ulama, kalau rumah dibacakan Al-Quran itu dari sudut pandang penduduk langit. Penduduk langit itu siapa? Malaikat ya. Jadi rumah kita itu kayak bintang yang terang. Malaikat melihat rumah kita itu seperti bintang yang terang, sebagaimana kita melihat ke langit ada bintang yang terang. Ya, itu bercahaya. Ya, rumah yang dibacakan Al-Quran itu bercahaya. Kenapa? Karena di situ nggak ada setan. Ya, nggak ada setan yang bermukim di rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Ya, ini standar rumah yang adem, yang berkah. Ya, maka rumah itu dibacakan Al-Quran. Ya, baik. Ada sebuah hadis uh, yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, bagaimana cara rumah-rumah kita itu agar tidak menjadi kuburan. Ya, dibacain Al-Quran. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitona tanfiru minal bait. Sesungguhnya setan akan lari dari sebuah rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baca surat Al-Baqarah di rumah tidak harus sekali duduk, dia ditilawakan saja, ya, sehalaman, dua halaman terus. Kalau sampai selesai 286 ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wangsurna 'alal qaumil kafirin, ya. Sampai situ dari alif lam mim, maka setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemarin tilawah Ramadan saya sengaja. Jadi kalau sudah khatam, biasanya kan kita baca Quran Ramadan di mana aja ya Bapak Ibu ya? Di kantor, di sekolahan, ya, di masjid, ya. Nah, saya menyengaja kalau saya sudah khatam di masjid misalkan sampai surat An-Nas, nanti baca Al-Baqarahnya saya di rumah karena saya ingin mengamalkan hadis ini. Ya, apalagi pas Ramadan kita semangat sekali. Bisa sekali duduk, misalkan baca 2 juz setengah ya Al-Baqarah ya, atau 3 juz ya. Maka dengan niatan supaya setan itu lari dari rumah saya. Makanya saya menyengaja, saya baca Al-Baqarah nanti di rumah saja. Dan saya khatamkan Al-Baqarah di rumah. Dengan niat seperti ini, berdasarkan hadis Muslim ini. Rumah itu setan akan lari dari dalamnya kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau merasa rumahnya mungkin rasa-rasanya kok kurang nyaman, ada masalah melulu ya, bisa dibacakan surat Al-Baqarah. Bisa Anda yang membaca, bisa orang lain juga yang membaca. Makanya meruqyah rumah itu ya dengan membaca surat Al-Baqarah. Baik. Jadi ini dia ya hadis di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Ij'alu fi salatikum ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian. Maksudnya sholat maktubah, sholat sunnah. Ya. Wala tattakhiduha kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak pernah sholat sunnah di dalamnya. Ya. Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan sebaik-baik sholat adalah di rumah, illa faridoh, kecuali sholat fardu. Sholat fardu itu di masjid bagi laki-laki. Ya, jadi ulama-ulama Syafi'i, bapak-bapak ya, ini khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mau sholat di masjid boleh. La tamna'u ima Allah masajidallah. Nabi SAW bersabda, jangan larang istri-istrimu ya atau anak-anak perempuanmu yang ingin sholat ke masjid. Boleh perempuan sholat berjamaah di masjid. Adapun laki-laki ya, ulama-ulama Syafi'i itu membagi hukum sholat berjamaah menjadi 3. Kata Imam Nawawi rahimahullah, pertama ada yang berpendapat fardu ain. Jadi sholat berjamaah itu fardu ain. Ini diantara ulama Syafi'i, ulama-ulama yang apa namanya, yang menjadi ulama-ulama besar mereka. Ya. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah.
Ada yang ketiga, mereka berpendapat ya, ashab as-Syafi'i ya, orang ulama-ulama besar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat sunnah, dan pendapat yang muktamad adalah fardu kifayah, fardu yang ditekankan ya. Salat fardu ya, masih hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sebuah kampung tidak mengerjakan sholat berjamaah, seluruh kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan berjamaah, ya nggak berdosa. Tapi yang berjamaah tentu pahalanya berdasarkan hadis Ibnu Umar 27 derajat lebih banyak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah 25 derajat lebih banyak. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab ya, juga semakin banyak jamaahnya semakin besar pula pahalanya. Ya, ini keutamaan sholat berjamaah. Maka sholat fardu itu di masjid berjamaah bagi bapak-bapak, kecuali uzur. Kata Ibnu Abbas, apa itu uzur wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan uzur itu al-marad wal khauf. Kalau sakit atau kalau takut. Ya. Ya, takut itu takut apa, kehujanan, kebasahan, takut ada angin dingin ya, badan kita meriang kalau keluar rumah ya kan, ini takut. Ya, atau takut harta kita dirampok, misalkan kalau sholat subuh masjidnya jauh ya, masih sepi daerah kita ya, itu boleh meninggalkan berjamaah, boleh sholat di rumah ya. Tapi asalnya hukumnya adalah fardu kifayah ya, ditekankan ya. Kalaupun yang berpendapat sunnah itu sunnah muakkadah, ini dari ulama-ulama Syafi'i ya. Jumhur ulama berpendapat sholat jamaah itu memang nggak wajib, betul. Tapi orang yang berpendapat sholat berjamaah tidak wajib, hanya sekedar sunnah, itu biasanya akan melalaikan waktu sholat. Ya, karena sholat jamaah itu pasti ditegakkan di awal waktu. Sementara kita tahu bapak-bapak, sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayu a'malin afdol, apa amal yang paling berkualitas, yang paling baik dalam agama ini? Beliau SAW mengatakan, as-sholatu ala waktiha, sholatlah di awal waktu. Maka yang berpendapat, oh sholat jamaah kan nggak wajib, ya kata siapa berjamaah itu wajib? Ya dia tahu ilmunya. Jumhur ulama berpendapat nggak wajib. Iya, tapi walaupun berpendapat nggak wajib, jangan menyepelekan, melalaikan waktu sholat. Sholat zuhur 2:30, sholat isya jam 10 malam, ya kan? Atau jam 12, atau mau menjelang subuh. Sholat apalagi asar 5:30, yang penting belum tenggelam matahari. Ini namanya orang yang sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi yang menunda sholat juga celaka. Nggak hanya yang riya celaka, ya. Walladzina hum yuraun, yang riya celaka. Tapi yang sahun, yang menunda sholat tanpa uzur itu juga celaka. Ya, maka ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu juga. Ya, ibu-ibu kan nggak sholat berjamaah di masjid, di rumah, tetap saja yang terbaik di awal waktu. Karena ibu-ibu boleh ke masjid, tapi sholat terbaiknya di rumah. Di rumah usahakan awal waktu. Sampai-sampai kalau azan Jumat, ibu-ibu boleh langsung sholat zuhur 4 rakaat, walaupun bapak-bapak belum sholat Jumat karena masih mendengarkan khutbah Jumat. Itu ilmu fikihnya ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini tentang sabda Nabi SAW, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah rumah kalian tuh tempat sholat. Wala tattakhiduha kuburo, jangan jadikan ia seperti kuburan, nggak pernah sholat sunnah di rumah. Ya. Dan sholat sunnah di rumah itu bapak-bapak itu bisa melatih keluarga juga. Bapak-bapak kalau punya anak kecil, itu otomatis anak nggak usah disuruh, akan memperhatikan bapaknya sholat. Ya, nggak hanya memperhatikan, ditumpangin kita Pak, punggung kita ditumpangin, kepala kita ditumpangin, itu nggak apa-apa, interaksi. Karena Nabi SAW juga pernah ditumpangin kepalanya oleh cucunya Usama, ya, oleh cucunya ditumpangin sampai sahabat mengira kok Nabi SAW sujudnya lama banget, ternyata masih ada cucunya yang numpangin Nabi SAW, ya. Jadi sholat sunnah di rumah ini akan mengajarkan keluarga kita juga dan menjadi tauladan kita sholat, ya, menjadi tauladan mereka bahwa kita orang yang
memiliki apa namanya, memiliki ketegasan di dalam mengerjakan sholat. Makanya doa Nabi Ibrahim adalah Robij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu kontinu, istiqomah. Bukan hanya mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Ya, makanya seorang bapak, kepala rumah tangga, disuruh untuk bersabar mengingatkan keluarganya untuk sholat. Karena mengingatkan anak-anak untuk sholat ini memang sulit, Pak. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah was tobir alaiha. Suruhlah keluargamu, istri, ya kan, anak-anak, cucu-cucu, bagi para kakek, bagi para aki, ya, ingatkan mereka untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Ya, kita disuruh sabar, ya, karena ini kunci kebahagiaan dunia akhirat, ya sholat. Kunci keharmonisan rumah tangga yang baik pasti rumah tangga yang menegakkan sholat. Ya, hampir-hampir rumah tangga yang nggak peduli masalah sholat itu pasti rumah tangga yang tidak baik, ya, tidak baik. Ya, baik. Kita lanjutkan dalil ketiga, ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, di sini ada sambungan tadi, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id itu sesuatu yang dirayakan berulang-ulang. Nah, ini kenyataan di Indonesia ini banyak haul. Mohon maaf ini, ya. Ternyata haul-haul itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Nabi SAW sendiri mengatakan jangan jadikan kuburanku haul. Diperingati setiap tahun. Ya. Jadi para sahabat itu tidak ada yang selalu pergi ke kuburan Nabi, ya. Kemudian di situ zikir, enggak ada. Ya, istighosaan di situ, manakiban di situ, enggak ada. Ya. Kita disunahkan uluk salam ke kuburan Nabi kalau mengunjungi kota Masjid Nabawi. Tapi yang tinggal di kota Nabawi tidak terus dianjurkan untuk uluk salam kepada beliau, mengunjungi kuburan beliau. Kalaupun datang ke Masjid Nabawi, kalau hanya sholat di Masjid Nabawi saja itu sudah cukup. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak umroh, ibu-ibu umroh, kita melihat kalau hari Jumat itu jam 11 itu memang masjid sudah ditutup karena seluruh kota Nabawi, kota Madinah itu biasanya sholatnya ke Masjid Nabawi. Makanya jamaah umroh ini ya harus datang jam 10 supaya dapat masuk masjid. Ya, mereka yang datang dari pelosok kota, ya, cukup sholat di Masjid Nabawi tanpa harus datang ke kuburan Rasul kemudian mengucapkan assalamualaikum ya Rasul, mengucapkan uluk salam, ya. Tidak harus. Dengan datang ke Masjid Nabawi, kemudian setelah sholat Jumat pulang, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburanku berulang-ulang dikunjungi. Ya, makanya bagaimana seorang Habib, seorang kiai, ada haul, ya kan? Setiap tahun ada haul, ada peringatan kematian tokoh fulan setiap tahun, ya. Kenapa tidak hanya kelahiran yang diperingati, kematian pun diperingati? Ini kan juga keliru, ya. Banyak orang memperingati kelahiran, sekarang bukan hanya kelahiran, kematian aja diperingati. Padahal Nabi SAW melarang, ya. Dan tentu praktek haul mengunjungi kuburan setiap tahun, dikunjungi terus, ini tidak dicontohkan di masa yang silam, di masa para sahabat nggak ada. Ya, nggak ada mereka yang melakukan perbuatan setiap tahun harus kumpul di kuburan orang soleh misalkan, di kuburan sahabat Umar misalkan, nggak ada. Ya kuburan Umar ya kuburan Nabi juga di situ, ya, kuburan Nabi SAW. Yang kumpul di kuburan nggak ada. Nabi SAW sendiri melarang, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Itu sesuatu yang berulang-ulang. Itu kalau secara waktu ada Idul Fitri, Idul Adha, itu waktu. Ya, adapun tempat yang berulang-ulang dikunjungi itu boleh. Ada juga yang dikunjungi seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Mas'aril Haram seperti Arafah, Musdalifah, Mina. Itu memang setiap tahun harus dikunjungi kalau kita ingin mengerjakan haji, begitu kan?
Tapi kuburan tidak boleh setiap tahun dikunjungi. Ya, tidak boleh setiap tahun dirayakan haul. Ustadz, saya mau ke kuburan orang tua setiap Idul Fitri. Ya, kalau sekedar ke kuburan untuk uluk salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun, as'alullah lana walakumul afiyah. Itu boleh. Kemudian kita mengingat kematian, ya boleh-boleh saja. Ya, tapi tidak ibadah-ibadah khusus, ya, bermalam di kuburan misalkan, berzikir di kuburan, baca Quran di kuburan, ini sama sekali tidak dibolehkan. Ya, ini yang disebut himayah. Bagaimana cara Nabi SAW menjaga umat ini dari perbuatan ya yang tidak diajarkan, ya, tidak dianjurkan, karena takutnya nanti jatuh dalam kesyirikan tadi. Orang yang sering datang ke kuburan, mengagungkan kuburan, ini akan jatuh kepada kesyirikan. Karena dalil setan dalam menyesatkan manusia itu akan menjerumuskan manusia bahwa wali itu akan mendekatkan dirimu kepada Allah, maka berdoalah di kuburan. Begitu kan dalilnya kan? Seperti yang sudah kita bahas. Ya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Jadi setan itu mewaswasi manusia, membujuk manusia, menggoda manusia bahwa kalau berdoa di kuburan itu akan lebih bernuansa. Ya. Karena ini orang suci, ini wali, orang yang dekat dengan Allah, maka berdoalah di kuburan. Lama-lama setan akan menggoda untuk minta kepada penghuni kubur karena mereka diberikan kekhususan oleh Allah katanya, ya. Jadi dalil setan menjerumuskan manusia itu cuma dua, menjadikan wali-wali ini sebagai wasilah perantara antara dia dengan Allah karena dia wali orang suci. Yang kedua, nanti di akhirat wali ini kalau kamu minta kepadanya, kalau kamu rajin berkunjung ke kuburannya, nanti kamu akan mendapat syafaat wali yang ada di dalam kuburan ini. Ini dua cara setan dari zaman dulu sampai zaman akhir, sampai akhir zaman, cara menjerumuskannya demikian berdasarkan dalil. Ya, nanti kita akan bahas juga di bab ini, ada di bab tauhid. Baik. Ya, jadi tidak perlu mendatangi kuburan Nabi SAW berulang-ulang. Kemudian beliau mengatakan, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kepadaku dimanapun berada, karena solawat kalian pasti akan sampai kepadaku, karena Allah memiliki malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan solawat dan salam. Ya, misalkan malam ini nih, malam 12 Rabiul Awal 1445. Ya, kita membaca salawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Ini salawat kita sampai kepada Rasulullah saat ini. Saat ini sampai. Ya. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, salawat-salawat itu nggak usah ikut-ikut media sosial. Ya. Gus Ali Sadikin salawatnya mafia salawat, ya kan? Pakai gedumbrang-gedumbreng, pakai band. Gus Miftah sholawatnya matamu picak, ya kan? Nggak usah ikut-ikutan sholawat-sholawat yang begitu, ya. Itu sholawat model apa? Ya, sholawat-sholawat ya yang sama sekali tidak ada adabnya kepada Rasulullah SAW, dengan jingkrak-jingkrak, ya kan? Dengan muter-muter, joget-joget, ya, joget-joget, ya. Maka ini sholawat-sholawat apa? Bukan sholawat itu mencederai adab kepada Rasul. Adab kepada Rasul salawat saja, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah atau sallallahu alaihi wasallam. Setiap Bapak Ibu mendengarkan kalimat Rasulullah, saya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kemudian Bapak Ibu ikut mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu akan disampaikan malaikat ke kuburan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi itu, ya, di kota Madinah itu. Ya, akan disampaikan ke sana, ya. Yang penting kalau jadi minimal bacaan sholawat adalah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan disingkat juga Bapak Ibu. Kalau nulis nasihat kepada teman Rasulullah, ya, jangan SAW. Tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita begini, walaupun Bapak nggak hafal hadisnya. Ya, kalau menulis kalimat Rasulullah atau Nabi Muhammad disertakan sallallahu alaihi wasallam tanpa disingkat. Yang menyingkat tulisan sallallahu alaihi wasallam dengan shad, lam dan mim dalam bahasa Arab, ya, orang Mesir ini
itu diceritakan tangannya putus, kecelakaan. Ya, orang yang pertama kali menulis shot, lam dan mim. Kalau di kita ya SAW gitu kan. Ya, ini tidak beradab kepada Nabi. Ya, baik, ini bab tentang sholawat ya, Bapak Ibu sekalian. Berapa menit lagi Pak waktu kita? Pak MC? Masih lama Ustaz, Baik, masih lama, masih lama. alhamdulillah. Saya masih semangat kok, masih semangat. Kita masuk Chat ke masih dalil. kosong. Ya, kita masuk ke dalil ketiga. Dalam hadis yang lain, di sini dalil ketiga ya, Bapak Ibu sekalian. Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain, Ibu? Ali bin Husain berarti cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain itu kan cucunya Nabi. Husain punya anak Ali, ya, punya anak Ali namanya. Jadi nama orang-orang dulu itu para sahabat itu menamakan anak-anak mereka kadang namain kakek-kakek mereka. Ya, bapaknya Husain siapa? Ali. Husain ngasih nama anak, ya nama bapaknya Ali juga, ya. Begitu. Ini dalam hadis Ali bin Husain radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ia melihat seorang datang ke salah satu celah kuburan Nabi. Ini zaman dulu ya, zaman sahabat belum ada 3 tembok. Belum dipagar dengan 3 tembok yang temboknya kerucut juga ya. Lalu ia masuk ke dalamnya. Ya, kemudian dia berdoa di situ. Dia masuk ke celah itu dan dia berdoa. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kuburan Nabi SAW itu pernah mau dicuri, Ibu. Jasad Nabi itu mau dicuri oleh orang Yahudi. Yahudi, Nasrani pada kisah perang salib, mereka ingin menjatuhkan mental kaum muslimin, maka salah satu caranya curang. Mereka menggali terowongan dari rumah yang di dekat kuburan Baki, kemudian lurus ke arah makam Rasul digali terowongan. Jadi kisah pencurian jasad Nabi yang masyhur itu pada pemerintahan Sultan Nuruddin. Jadi memang ada sejarahnya, Nuruddin Zengki yang hidup semasa Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin belum jadi sultan, ya, masih negara bagian dari kerajaan Damaskus, ya, Kesultanan Nuruddin. Jadi Sultan Nuruddin ini dikasih mimpi, ya, beliau mimpi bertemu Rasulullah, kemudian dikasih kabar ada orang yang mau mencuri jasad Nabi. Jadi mereka itu curang, Yahudi, Nasrani, itu untuk menjatuhkan mental kaum muslimin, jasad Nabi mau dicuri, ya. Wah, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya tadi wasilahnya lewat mimpi sultan. Sultan beneran ya, bukan sultan-sultanan. Ya, sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku sultan, baru punya mobil 2 baru udah disebut sultan, baru punya mobil 10 udah ngaku sultan. Ini sultan beneran, Sultan Nuruddin Zengki. Ya, rahimahullah. Baik, jadi ada yang mau nyuri jasad Nabi. Kita kembali ke hadis ini. Ali bin Husain ini melihat ada orang yang masuk ke celah kuburan Nabi, kemudian berdoa dia. Ya. Dia masuk dan dia berdoa. Maka Ali bin Husain, ya, melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, bapakku Husain, ya kan? Dan bapakku mendengar langsung dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Ali bin Abi Thalib kakekku mendengar langsung dari buyutku, ya, dari buyut, ya, dari buyutnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau SAW bersabda, la tattakhidu qabri aidan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ya, fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Sesungguhnya ucapan salam dan salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhatarah. Ini hadis, ya, hadis sahih juga ya, dalam kitab Al-Mukhatarah. Baik, ini dia dalil ketiga, dalil dari bab ini, ya, dari bab ini yang mana dalam bab ini Nabi SAW membentengi umat dari perbuatan syirik, artinya tidak boleh beribadah di atas kuburan. Ibadah apapun, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya, Ustadz, bagaimana hukum membaca Al-Quran di atas kuburan? Jawabannya tidak dianjurkan.
Saat gimana baca Yasin di atas kuburan? Tidak dianjurkan. Bahkan bapak-bapak kalau mau pasti sudah dengarlah pengajian bahwa baca Al-Quran menurut mazhab Syafi'i tidak sampai kepada mayit. Ya, tidak sampai kepada mayit menurut mazhab Syafi'i. Ya. Biasanya nanti akan pakai mazhab lain. Oh, jangan cuma satu mazhab lah, Ustaz. Kita akan punya 4 mazhab. Biasanya kalau untuk membenarkan cari mazhab lain, ya kan? Baik. Bagaimana cara kita berkunjung ke kuburan, berziarah kubur? Uluk salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sunahnya sendalnya dicopot. Kalau nggak banyak beling atau putri malu yang berduri, ya kan? Sendalnya dilepas. Kemudian kita ke kuburan kerabat kita, atau orang tua kita, kakek-kakek kita, atau saudara kita, kemudian membersihkan kubur nggak masalah, ya, membersihkan kuburan dan sebagainya. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, karena judulnya hampir mirip, ya judulnya hampir mirip. Baik, kuburan Nabi SAW di masa yang lalu itu memang sudah ditutup, ya. Tidak semua orang bisa melihat kuburan Nabi ini di zaman sahabat, ya. Disebutkan Muhammad bin Abu Bakar, yaitu saudaranya Aisyah, ya. Dakhaltu ala Aisyah, karena dia kakaknya Aisyah maka dia masuk ke rumah Aisyah, nggak masalah mahramnya. Fakultu ya ummah ikshifni li an qabrin Nabi. Wahai ibu, walaupun Aisyah saudaranya tetap dipanggil ibu. Kenapa? Karena Aisyah umul mukminin. Wahai ibunda, tolong bukakan kuburan Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Ya, kedua sahabatnya siapa? Ya bapaknya sendiri itu. Kan ini Muhammad bin Abu Bakar. Jadi beliau ingin mengunjungi kuburan Nabi SAW dan kuburan bapaknya Abu Bakar, ya, dan tentu kuburan Umar juga. Baik. Dan apa namanya? Tolong bukakan kuburan Nabi dan kedua sahabatnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memperlihatkan 3 kuburan kepadaku, kata Muhammad bin Abu Bakar, yang tidak dionggokkan atau tidak ditinggikan dan tidak pula dicekungkan, akan tapi rata dengan pasir dan al-arsoh al-hamra, ya. Baik, ini kuburan Nabi SAW itu rata, Bapak Ibu sekalian, ya, kuburannya rata, tidak berdasarkan hadis ini, tidak menggunduk, ya, tidak cembung atau tidak dicekungkan, ya, rata dengan di atasnya ada pasir, ya, al-arsa al-hamra yang warnanya kemerah-merahan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi kuburan Nabi SAW itu tertutup. Bahkan ada keponakannya Aisyah, kalau tadi saudaranya Aisyah. Kalau keponakannya ada Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ya anaknya Muhammad bin Abu Bakar tadi. Berarti keponakannya Aisyah. Dia harus minta izin juga kalau ingin masuk, ya, melihat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kenapa kuburan beliau ditutup? Alasannya supaya tidak terlalu mudah untuk berlalu lalang orang-orang kemudian memegang-megang kuburan Rasulullah. Bapak-bapak lihat klip video nggak? Kuburan siapa? Tokoh fulan diciumi apa? Diciumi apa namanya itu? Nisanya kan? Dicium, ya, dicium nisanya, ya, dicium apa? Temboknya, ya kan? Nah, ini gulu namanya. Ini sesuatu yang mengantarkan pengagungan kepada kuburan, ya, pengkultusan kepada kuburan, dan hal ini berdasarkan materi kita pada malam ini sesuatu yang dilarang. Ya, kita boleh mengunjungi kubur, kita jangan terprovokasi sama mereka. Itu suka memprovokasi, katanya orang-orang Salafi mengharamkan ziarah kubur lah, jare sopo, ya kan, jare sapa, ya kan. Kata siapa kita mengharamkan ziarah kubur? Ziarah kubur lah, ziarahlah untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka penghuni kubur. Ya, ini ziarah, ya, ini ziarah yang disunahkan. Baik. Ini sudah disebutkan ya tentang masalah kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materinya sampai di sini, Bapak-bapak. Sudah mau jam 9:30, kita perpanjang dengan tanya jawab saja. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Kir Saputra
atas eh, kajiannya. Waktu ini ternyata dibatasi sampai 21.30, sedangkan sekarang sudah 1 menit lagi habis waktu. Nah, ini bagi yang bertanya, mudah-mudahan bisa ya Ustadz pakai chat aja, nanti kita Boleh. bahas setelah acara atau disampaikan di apa namanya grup. Oke, monggo, monggo Pak. Nah, untuk itu karena waktu juga sudah hampir hampir berakhir, dengan terpaksa kita akhiri dulu kajian kita yang sangat menarik ini. Eh, Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan juga bimbingannya. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Baik, kita ucapkan semuanya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah, Kepada para peserta, pada para ustadz, kami mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dalam penyampaian acara ini, dan kita tutup dengan ah, pantun ini. Ada pantun, ikan kakap ikan tenggiri Enak. dimasak Pak Iwan Hambali. Hamba Cakep. pamit undur diri. Semoga kita Kembali. bertemu, Pak Ketemu Iwan lagi. kembali. Ketemu lagi. bertemu Hambali. Oh, bertemu kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.